Halo, selamat datang kembali di channel saya Christian Siburian. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara, saya ingin sharing mengenai tips latihan di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Dan sebelum saya masuk pada tipsnya, ada banyak teman-teman untuk membantu subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video terupdate yang selalu saya kirimkan. Nah, sekarang kita membahas mengenai tips latihan di saat kita menunaikan ibadah puasa. Nah, bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, namun langsung stop latihan atau tidak latihan sama sekali, itu adalah cara yang kurang baik atau langkah yang kurang baik. Karena kita masih bisa latihan secara maksimal. Dengan apa? Kita mengetahui kondisi tubuh kita dan kita merancang program latihan yang tepat untuk kita sendiri. Jadi untuk menjawabnya adalah kita latihan setelah berbuka puasa. Karena kalau kita latihan sebelum berbuka puasa, otomatis kita tidak memiliki cukup energi untuk menjalankan aktivitas olahraga kita secara maksimal. Karena kita sudah dalam jangka lama tidak masuk sumber energi atau tidak masuk makanan. Sehingga kalau kita beraktivitas, kita tidak memiliki energi yang cukup. Takutnya kita memiliki atau mendapati kelelahan yang berlebihan untuk tubuh kita sendiri. Dan kedua, kita bisa mengalami yang namanya dehidrasi berlebihan karena di saat kita latihan, kita mengeluarkan cairan dalam tubuh kita berbentuk keringat, sementara kita tidak masuk cairan dalam jangka lama ke dalam tubuh kita. Takutnya kita mengalami yang namanya dehidrasi yang berlebihan. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu adalah kita latihan setelah kita berbuka puasa. Namun setelah kita berbuka puasa, jangan langsung latihan. Kita masukkan dulu snack sedikit sebagai sumber energi kita untuk latihan, mendukung energi kita untuk latihan. Snack sedikit seperti protein, seperti roti gandum. Jadi itu sebagai sumber energi kita untuk kita mendukung olahraga. Jadi jangan langsung masuk karbo berat, karbo langsung banyak membludak. Itu akan meningkatkan glukosa tinggi dalam tubuh kita. Sementara di saat kita berpuasa, kita memiliki glukosa yang rendah dalam tubuh kita. Sehingga itu keuntungan kita untuk lebih cepat membakar ke zona fat atau ke zona lemak. Karena di saat kita tidak berpuasa, kita makan seperti biasa, kita memiliki glukosa yang tinggi dalam tubuh kita. Seperti biasa, kita masih menurunkan glukosa kita dulu, lalu kita masuk ke dalam pembakaran fat. Kalau kita di dalam berpuasa, kita otomatis sudah lama atau jangka lama tidak masuk makanan, sehingga glukosa dalam tubuh kita sedikit. Maka kita dapat dengan mudah langsung ke zona pembakaran fat atau zona pembakaran lemak. Tetapi ingat seperti saya bilang, mesti konsumsi dulu snack atau makanan ringan dulu untuk memicu kita atau menjadi tenaga kita di dalam latihan. Sehingga latihan kita bisa maksimal dan bisa melakukan gerakannya secara maksimal. Jadi lakukan latihan setelah kita berbuka puasa. Nah, namun gimana cara menjaga muscle kita agar tidak susut banyak di saat kita sedang beribadah puasa? Jawabannya adalah kamu jangan diet. Yang kamu lakukan adalah kamu itu maintenance kalori atau surplus kalori. Karena kalau kamu diet, kamu memiliki defisit kalori yang terlalu tinggi. Sementara di saat kamu puasa, kamu tidak mengkonsumsi makanan dalam jangka lama kepada tubuh kamu. Sementara kalau kita tidak memiliki sumber energi dari makanan, tubuh kita mengambil otot sebagai sumber energi kita. Nah, gimana kalau kita sudah berpuasa? Sumber makanan kita sudah lama tidak masuk, kita tambah lagi defisit kalori. Takutnya terjadinya penyusutan otot yang maksimal. Sehingga cara mengatasinya atau mengantisipasinya adalah kita maintain kalori atau surplus kalori dari kalori harian kita. Ingat, jadi jangan diet kalau mau ototnya terjaga atau tidak mau susut. Nah, mengenai program latihan pada saat ini, apalagi kita tidak bisa keluar rumah, kita latihan di rumah, kita memiliki alat yang apa adanya, memadai, kita bisa pakai badan kita sendiri latihan. Bisa kita maksimalkan dengan apa? Jadi program latihannya adalah kita mempersulit gerakan tersebut, mempersulit jenis latihan tersebut. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti kita bisa latihan push up, kita bisa squat. Jadi di saat saya push up, saya bisa mempersulit gerakan push up ini dengan apa? Dengan saya memperbanyak repetisi saya memperbanyak rate saya memperlama tempo saya memperbanyak variasinya seperti superset. Jadi itu akan memaksimalkan kontraksi lagi kepada otot yang dituju. Setelah jangan lupa lakukan juga main muscle connection agar ototnya lebih cepat lebih terasa, agar ototnya lebih cepat failure atau fatigue, kelelahan yang berlebihan kepada otot sehingga ototnya menjadi maksimal terbentuk. Jadi apakah dengan berat badan kita latihan kita bisa memaksimalkan latihan kita? Tentu bisa. Kita bisa mendapatkan
otot kita berkembang secara maksimal dengan apa? Dengan teknik yang benar dan dengan program latihan yang benar. Jadi kita bisa membentuknya dengan berat badan kita sendiri. Jadi kuncinya adalah mempersulit gerakan tersebut walaupun kita tidak mempunyai alat memadai. Seperti itu. Terus mengenai gimana makanan setelah kita berbuka puasa. Nah, makanan setelah kita berbuka puasa, kalau bisa usahakan yang duluan masuk adalah protein atau serat. Yang ketiga baru karbohidrat. Jangan langsung karbohidrat masuk, takutnya terjadi peningkatan glukosa secara drastis kepada tubuh kita. Karena yang langsung masuk karbohidrat mengandung gula. Kalau kita langsung mengkonsumsi karbohidrat dengan tinggi, takutnya terjadi peningkatan glukosa langsung dalam tubuh kita. Jadi tekniknya adalah kita konsumsi protein dulu, serat, dan terakhir dibandingkan dengan karbohidrat. Jadi kalau saya imajinasikan kita mengkonsumsi sampai full seperti ini. Kalau saya langsung makan karbohidrat, saya naik sampai sini, sisanya saya masuk ke protein dan serat. Kalau saya masuk karbohidrat seperti ini, otomatis gula yang saya miliki juga banyak yang ikut masuk kepada tubuh saya, sehingga terjadi peningkatan gula. Nah, kalau saya konsumsi protein dan serat duluan, protein saya masuk dan serat duluan, saya sampai di sini, dan di akhir saya tutup dengan karbohidrat, sehingga gulanya sedikit. Karena lebih banyak protein dan serat. Dan keuntungan kalau kita mengkonsumsi serat tinggi, kita tidak mudah lapar atau kita laparnya lama karena kita memiliki serat yang tinggi. Nah, jadi kalau bisa setelah berbuka puasa, konsumsi terlebih dahulu protein dan serat-serat, lalu disambung dengan karbohidrat. Nah, semoga tadi tips-tips saya itu bermanfaat. Kalau ada kekurangan boleh ditambahkan di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar. Semoga video ini bermanfaat, serta jangan lupa share video ini kepada teman kita yang membutuhkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam sehat.